kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus.
selamanya ku menyembahmu, Yesus. Dan Roti Manis bersama dengan sahabat-sahabat yang ngumpul semuanya di sini, ramai banget di sini. Oh wow, padahal nggak ada siapa-siapa juga di sini, kecuali saya dengan beberapa teman kameramen. But I'm so blessed to be here. Saya Timothy Athanasios dan senang banget bisa kembali melayani di dalam wacana kita kali ini. Dan hari ini saya ingin bicara sedikit tentang kebenaran yang melukai, kebenaran melukai. The truth hurts man, gitu ya. Dan ayat firman Tuhan saya akan ambil dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggrisnya seringkali kita mendengar kata-kata He whom the Son sets free is free indeed. Bahwa kalau seseorang dimerdekakan oleh Kristus, Sang Anak, maka dia benar-benar merdeka. Saya pikir adalah hal yang ironis ketika begitu banyak orang Kristen berbicara tentang kebenaran, namun yang mereka katakan sebenarnya mungkin bukan aja kebenaran, melainkan hanya sekedar opini mereka. Lebih ironis lagi, semua orang punya opini tentang Alkitab, tetapi sedikit sekali dari orang-orang yang benar-benar membaca Alkitab, gitu ya. Kita punya opini tentang Tuhan, tapi kita nggak mendengarkan opini Tuhan tentang kita. Saya pikir gini, saya percaya firman Allah itu hadir, firman Allah itu menemplak hidup kita, firman Allah itu mengubahkan hidup kita. Kenapa? Karena kita percaya opini Tuhan tentang kita, lebih daripada opini kita tentang Tuhan. Seringkali kita lebih senang kasih opini kita tentang Tuhan. Oh Tuhan tuh begini. Tetapi kita nggak senang banget kalau kita dengerin opini Tuhan tentang kita. Kegagalan di dalam memaknai Alkitab, kegagalan dalam memaknai firman Allah, yaitu membuat kita tidak bisa tekun dan teliti dalam mempelajarinya. Itu bawa kita pada satu pemahaman yang parsial, pemahaman yang gak lengkap. Dan hasil dari pemahaman yang tidak lengkap terhadap Alkitab menghasilkan pengenalan yang tidak lengkap terhadap Allah. Nah, ini masalah loh. Seringkali kita nggak mengenal Tuhan dengan lengkap. Kita tidak mengenal Tuhan dengan baik. Yang kita kenal adalah Tuhan yang ada di dalam pikiran kita. Dan seringkali pikiran kita itu fiksi. Kita mengharapkan Tuhan atau Santa Claus, I don't know. Apakah kita mengharapkan Tuhan atau genie in a bottle? Well, I don't know. Seringkali kita lebih ingin Tuhan itu seperti seorang kakek yang baik hati, pakai kacamata yang tebal, pakai topi tinggi dan jas. Saya pikir itu monopoli man, bukan Tuhan, gitu ya. Tapi, well, ya itulah. Jadi, apa itu kebenaran? So, what is the truth? Yesus mengatakan bahwa kebenaran itu memiliki tujuan untuk memerdekakan. The truth will set you free. Karena siapa yang dimerdekakan oleh Sang Anak, dia benar-benar merdeka. Dan kebenaran itu memerdekakan. Dan ketika kita membaca Alkitab kita melihat sosok Tuhan yang memerdekakan kita. Memerdekakan saudara dan memerdekakan saya. Paul Washer, seorang misionaris, mengatakan bahwa kebenaran itu melukai. Oh, sadis banget ya. Kebenaran itu melukai. Truth hurts. Why? Kebenaran itu memerdekakan dengan cara yang mirip seperti aksi seorang dokter yang menolong seorang pasien yang kakinya itu terkena perangkap beruang. Apakah saudara pernah kakinya kejepit perangkap beruang? Saya pikir tentu tidak, gitu ya. Dan jangan sampai kakinya kena perangkap beruang. Kenapa? Karena perangkap beruang itu begitu dia menjepit kaki, otomatis nomor satu kaki pasti patah, gitu ya. Karena itu jepitannya itu pasti crushing your bones. Dan ketika kaki terjepit oleh perangkap beruang, itu bukan hanya nancep, tetapi patah. Dan dalam proses penyembuhannya, di dalam proses sang dokter menolong untuk membukanya, itu mustahil dilakukan tanpa menyakiti si pasien. Kalau kaki kejepit perangkap beruang, itu tidak bisa disembuhkan tanpa rasa sakit.
Untuk bukanya aja itu pasti painful. Begitu juga dengan kebenaran. Kebenaran membuat kita yang broken ini akan terus berpikir bahwa Tuhan, aku gak bisa. Tuhan, it still hurts. But then again, kesembuhan yang dari Tuhan itu kan bukan hal yang magic. Bukan hal yang yes dalam nama Yesus dan kamu sembuh hari ini, kamu hidup hari ini, kamu pokoknya mendapat mujizat hari ini dan kamu gak perlu melakukan apa-apa dan it's just like magic. No, proses Tuhan dalam hidup kita menyakitkan. Tetapi proses itu membentuk kita sampai dengan hari ini. Proses dalam kehidupan membentuk kita sampai hari ini. Proses membebaskan itu pasti sakit, namun itu diperlukan untuk melepaskan manusia dari sumber masalah. Sumber masalahnya adalah kejepit perangkap beruang. Kalau tidak dibuka, kita akan bilang bahwa aduh Tuhan sakit ini, Tuhan sakit. Ya gak apa-apa sakit karena harus dilepas. Kalau kita bilang ya udah Tuhan kasih saya konstan aja deh. Gak usah dilepas gak apa-apa. Masalahnya gak selesai kan? Gak mungkin mengobati kaki yang terjepit perangkap beruang dengan hanya sekedar plester. Ya kakimu kenapa? Kena perangkap beruang nih plester gitu kan? Kan gak mungkin. So I just want you to remember bahwa God's truth hurts, but God's truth heals. Kebenaran Tuhan itu melukai, tetapi kebenaran Tuhan itu menyembuhkan. Dan seringkali yang terjadi adalah kita perlu dilukai sebelum kita disembuhkan. Nah sahabat roti manis semuanya, hari ini kita mendengarkan satu firman yang sangat relate dengan kehidupan kita. Seringkali Tuhan God is going to crush you. God will put you in a condition di mana kamu gak bisa lagi untuk melakukan hidup dengan cara yang kamu lakukan. Tuhan akan menyudutkanmu ke pinggir ring seperti seorang petinju memukuli sebelum dia menolong. Kehidupan kita seringkali it's getting worse. But ketika Tuhan berhenti, ketika Tuhan selesai dengan kita, dia akan mengangkat kita naik. Pemulihan akan terjadi. Kehidupan akan menjadi lebih baik. Harapan itu pasti ada. Sahabat roti manis semuanya, ingat bahwa kebenaran Tuhan itu gak cuma melukai, tapi kebenaran Tuhan itu menyembuhkan. Harapan di dalam Kristus itu selalu ada dan kehidupan akan menjadi lebih baik. Nikmati prosesnya karena it won't be long ketika Tuhan bisa mengubahkan kehidupan kita. That's it for today. Amrih Mulyo dalam Gusti, Tuhan Yesus memberkati.